Hari ini kita akan uji korelasi dan regresi menggunakan SPSS. Sebelum itu kita harus menyiapkan bahan-bahannya, SPSS dan catatan. A. Korelasi Pearson. 1. Pengertian korelasi Pearson. Arti korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat secara sempit. Korelasi artinya suatu hubungan. Dalam suatu statistik, korelasi merupakan ukuran hubungan linear antara dua variabel, bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi R. Jenis hubungan antara variabel X dan Y dapat bersifat positif atau negatif. 2. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai sigma kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Jika nilai sigma lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. 3. Pedoman derajat hubungan. Nilai Pearson correlation 0,00 sampai dengan 0,20 sama dengan tidak ada korelasi. Nilai Pearson correlation 0,21 sampai dengan 0,40 sama dengan korelasi lemah. Nilai Pearson correlation 0,42 sampai dengan 0,60 korelasi sedang. Nilai Pearson correlation 0,61 sampai dengan 0,80 sama dengan korelasi kuat. Nilai Pearson correlation 0,81 sampai dengan 1 sama dengan korelasi sempurna. 4. Dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi Pearson sigma 2 minus Taylor. Jika nilai sigma 2 minus Taylor lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai sigma 2 minus Taylor kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Baik, contoh soal yang pertama yaitu datanya bisa kita lihat dari gambar berikut. Pertanyaannya adalah yang pertama, hitunglah nilai R atau korelasi produk moment Pearson dalam data tersebut di atas. Yang kedua, bagaimana nilai koefisien determinasinya? Yang ketiga, ujilah hipotesis apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dan prestasi dalam data di atas, lengkap dengan langkah-langkah hipotesis yang baik. Penjelasannya yaitu gunakan tabel penolong dalam menentukan nilai R atau korelasi produk moment Pearson seperti berikut ini. Bisa kita lihat. Yang pertama ada motivasi dengan lambang X, dan yang kedua prestasi dengan lambang Y, yang ketiga XY, yang keempat X kuadrat, yang kelima Y kuadrat, yang dimana XY berjumlah 1280. Dari mana 1280? Dari 64 dikali 20. Nah, yang kedua X kuadrat. Kenapa bisa 4096? Dari 64 dari 64 dikali 64. Yang ketiga Y kuadrat. Kenapa bisa 400? Dari 20 dikali 20, hasilnya 400. Jika semuanya sudah diketahui nilainya, maka kita menentukan sigma dari masing-masing data. Yang pertama, sigma X sama dengan 725. Dari mana 725? Dari nilai keseluruhan dari motivasi X dengan lambang X, nilai X. Yang kedua, sigma Y sama dengan 300. Dari mana 300? Dari keseluruhan nilai Y, prestasi Y. Yang ketiga, sigma XY sama dengan 22.914. Dari mana 22.914? Dari keseluruhan nilai XY. Nah, yang keempat, sigma X. Dari mana sigma X sama dengan 53.979. Dari mana? Dari
keseluruhan nilai X kuadrat. Nah, yang terakhir yaitu sigma Y sama dengan 10.102. Dari mana? Dari keseluruhan nilai Y kuadrat. Rumusnya adalah R sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Kemudian per akar dari perkalian jumlah N yang datanya dikali sigma X kemudian dikuadratkan. Kemudian sigma X kuadrat dikali N. Sigma dari Y kemudian dikuadratkan, kemudian sigma Y kuadrat. R sama dengan 10 dikali 22.914 dikurangi 725 dikali 300 per akar 10 dikali 53.979 dikurangi 725 kuadrat dikali akar 10 dikali 10.102 dikurangi 300 kuadrat. Hasilnya yaitu R sama dengan 11.640 per 1249,93. R sama dengan 0,93. Selanjutnya, data dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Seperti gambar di atas, selanjutnya klik analisis, correlate, terus bivariate, sehingga tampilannya seperti di gambar. Kemudian pilih variabel X dan Y, yaitu variabel motivasi dan prestasi, ke dalam kotak variabel seperti berikut. Kemudian checklist person, to toilet, dan flag signifikan seperti gambar berikut. Klik OK sehingga tampilan outputnya menjadi seperti berikut. Dari hasil output di atas terlihat nilai person correlation-nya adalah 0,932 sama dengan hasil perhitungan manual pada rumus R di atas, yang artinya menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Yang kedua yaitu ada regresi. Regresi adalah sebuah metode statistik yang digunakan dalam bidang keuangan untuk menentukan atau menganalisis karakter hubungan antara satu variabel dependen dan variabel lainnya, atau bisa disebut juga independen. Kemudian, analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab atau akibat antar satu variabel dengan variabel yang lain. Variabel atau penyebab juga disebut dengan bermacam-macam istilah. Yang pertama ada variabel penjelasan, kemudian yang kedua ada variabel explanatory, kemudian ada variabel independen, dan secara bebas atau variabel X. Contoh soal regresi sederhana. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap regresi linear sederhana, perhatikan contoh berikut. Jika diketahui data mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ, data bisa dilihat dari gambar berikut. Untuk menyelesaikan masalah di atas, kita dapat mengikuti urutan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Buat tabel bantuan. 2. Rangkuman tabel bantuan. 3. Hitung nilai A dan B. 4. Masukkan ke dalam persamaan umum. 5. Interpretasikan persamaan. Penyelesaian dari contoh soal di atas adalah 1. Langkah pertama, buat tabel bantuan. Tabel terdiri atas variabel X, variabel Y, variabel X kuadrat, dan variabel XY. Karena variabel X dan Y sudah diketahui nilainya, maka kita akan mencari nilai X kuadrat dan nilai XY. Untuk mencari X kuadrat, caranya variabel X 54 dikali 54 sama dengan 2916. Selanjutnya, untuk mencari XY yaitu 54 dikali 62
Jika semuanya sudah diketahui, lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah rangkuman tabel bantuan. Berdasarkan tabel bantuan di atas, maka dapat rangkuman adalah sebagai berikut. N sama dengan 10, sigma Y sama dengan 538, sigma X sama dengan 420, sigma X kuadrat sama dengan 420 kuadrat sama dengan 176.400, sigma XY sama dengan 23.529, sigma X kuadrat sama dengan 18.652. Langkah ketiga, hitung nilai A dan B. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat kurang sigma X dikali sigma XY per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan 538 dikali 18652 dikurang 420 dikali 23529 per 10 dikali 18652 dikurang 176400 sama dengan 100,34776 dikurang 9882180 per 186.520 dikurang 176400 sama dengan 152596 per 10120 sama dengan 15,08. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan 0 dikali 23529 dikurang 420 dikali 538 per 10 dikali 18652 dikurang 176400 sama dengan 235290 dikurang 225960 per 186.520 dikurang 176400 sama dengan 9330 per 10120 sama dengan 0,42 0,92. 4. Langkah 4. Masukkan ke dalam persamaan umum. Prediksi nilai variabel dependen sama dengan konstansa ditambah koefisien variabel X. Prediksi nilai variabel dependen sama dengan 15,08 ditambah 0,92 X. 5. Langkah 5. Interpretasikan persamaan umum. Persamaan prediksi nilai variabel dependen sama dengan 15,08 ditambah 0,92 X dapat diinterpretasikan sebagai berikut. A. Konstanta sebesar 15,08. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, Z bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik X, Y, Z sebesar 15,08. B.
koefisien variabel X sebesar 0,92. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar satu satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,92 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,92 satuan. Dalam menghitung analisis regresi sederhana juga bisa digunakan melalui aplikasi SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Siapkan data yang akan diujikan melalui analisis regresi. Kita mengambil contoh soal sama dengan yang di atas sehingga tampilannya pada SPSS adalah sebagai berikut. Kemudian klik analisis, regression, lalu klik linear sehingga tampilannya sebagai berikut. Langkah selanjutnya, silakan pindahkan variabel X dalam hal ini kedisiplinan ke kolom independen dan variabel Y yaitu kinerja pada kolom dependen dengan tampilan sebagai berikut. Kemudian klik OK. Hasil outputnya silakan fokus kepada koefisien sebagai berikut. Tolong, hasilnya beda. Ini 15 yang di SPSS gue 9. Enggak sinkron Kemudian data dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Lalu klik analisis regression linear sehingga tampilannya seperti berikut ini. Langkah selanjutnya, silakan pindahkan variabel X dalam hal kedisiplinan ke dalam kolom independen dan variabel Y yaitu kinerja pada kolom dependen dengan tampilan sebagai berikut, kemudian klik OK. Hasil outputnya silakan fokus kepada koefisien seperti berikut. A. Dependent variable kinerja. Hasil persamaan sama dengan perhitungan manual di atas, yaitu prediksi nilai variabel dependen sama dengan 15,08 ditambah 0,92 X. Dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, konstansa sebesar 15,08, hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ bernilai 0, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ sebesar 15,08. Yang kedua, koefisien variabel X sebesar 0,92. Hal ini berarti jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan meningkat sebesar 0,92 satuan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel disiplin kerja pegawai kantor akuntan publik XYZ diturunkan sebesar 1 satuan, maka prediksi nilai kinerja pegawai kantor akuntan publik XYZ akan menurun sebesar 0,92 satuan. Subhanallah.